Sobatku sekalian, berjumpa kembali dengan saya di RA Tabellia Channel. Kali ini saya hendak berbagi bagaimana memanfaatkan cangkang telur ini secara efektif untuk mendorong pertumbuhan tanaman. Kenapa ini sangat bermanfaat untuk tanaman? Karena cangkang telur ini mengandung kalsium karbonat kurang lebih 80-90% di dalamnya terkandung kalsium karbonat. Nah, apa tujuan kalsium ini untuk tanaman? Apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama adalah akan membantu tumbuhan tersebut menyerap unsur hara yang ada dalam tanah melalui kalsium yang ada dalam cangkang ini. Maka tumbuhan tersebut nantinya akan bisa berkembang dengan bagus, memiliki dahan yang lebih kuat, pertumbuhan daun yang lebih cepat, dan buahnya pun tidak akan gampang busuk. Nah, jadi ciri-ciri tanaman yang kekurangan kalsium adalah daunnya keriting, berlobang, kemudian sekitar pucuk daun ada mengalami kekeringan, dan pertumbuhannya lambat. Itulah ciri-ciri tanaman yang mengalami kekurangan kalsium. Kenapa rupanya dengan pupuk kimia? Pupuk kimia ada seperti NPK misalnya. Tapi kan NPK atau kalsium yang ada dalam NPK itu sedikit. Yang paling besar apa? Natrium sama fosfat. Dan itu kadang tidak bisa diurai dengan maksimal oleh tanaman. Efeknya, dampaknya tidak baik untuk tanaman tersebut. Nah, maka ini sangat murah, mudah dibuat, tidak mahal, dan manfaatnya secara organik untuk tanaman, yaitu mengandung kalsium karbonat. Bagaimana caranya? Perhatikan video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, subscribe, like, dan jangan di skip ya. Come on. Caranya sobatku sekalian, cangkang telur ini atau kulit telur ini dibersihkan terlebih dahulu, dicuci dengan bersih, kemudian dikeringkan dan pisahkan dari lapisan-lapisan putih yang ada dalam telur itu. Usahakan semaksimal mungkin bisa keluar semuanya. Kalau tidak bisa pun ya tidak apa-apa, tapi usahakan dulu bersihkan lapisan putih yang ada dalam cangkang telur tersebut, karena itu tidak terlalu bagus untuk tanaman nantinya. Nah, langkahnya adalah cangkang telur ini akan kita remukkan atau kita haluskan. Oke. Di sini saya menggunakan kuali bekas dengan batu penggiling. Kita remukkan sampai halus. Kemudian nanti yang pertama nanti setelah halus kita blender, langsung kita gunakan ke tanaman. Dan yang kedua, setengah lagi yang sudah halus itu kita panaskan dulu di oven atau kompor. Nanti bisa kita gunakan kompor gas dengan suhu sampai 80 derajat, baru kita aplikasikan ke dalam tanaman. Oke, silahkan dilihat. Oke, sobatku sekalian, ini salah satu bentuk pertama yang sudah saya buat. Ini sudah di blender, ya, sudah saya blender, dan ini sudah siap diaplikasikan ke dalam tanaman. Nah, kenapa versi pertama ini fungsinya yang paling besar adalah selain kalsium juga bisa mencegah datangnya hama. Jadi berfungsi sebagai fungisida atau sebagai fungisida untuk menghindari ulat atau juga jamur atau bakteri yang biasa menyerang akar tanaman. Jadi ini sudah siap untuk digunakan. Nah, bagaimana bentuk yang kedua atau cara yang kedua? Mari kita lihat berikutnya. Cara yang kedua adalah kita artinya digongseng dengan kompor dengan suhu kecil. Kita kira-kira sampai nanti suhu 80 derajat cangkang telurnya. Baru setelah ini selesai nanti akan kita blender, kemudian siap untuk digunakan untuk tanaman. Sobatku sekalian, yang sudah selesai digongseng tadi, kemudian saya blender, sudah halus. Lihat warnanya lebih kecoklatan, sedangkan ini lebih terang berwarna putih. Nah, apa bedanya? Yang untuk yang ini, sekali lagi saya tegaskan, menurut saya ini lebih fokus, dan dari pengalaman lebih fokus kepada penangkal hama dan juga sekaligus pupuk. Sedangkan ini lebih fokus kepada pupuknya. Penyerapan kalsiumnya lebih cepat dan langsung bisa terurai oleh unsur hara makro kalsium yang ada dalam tanaman tersebut lewat cangkang ini,
dan bisa terserap oleh tanaman, bisa dalam pot, bisa dalam tanah langsung, dan bisa diserap dengan baik. Bagaimana pengaplikasiannya? Mari kita lihat. Ini adalah salah satu tanaman di depan rumah saya, sayur buncis yang sudah saya panen 2 kali. Ternyata pucuk daun sama bunga sudah mulai keriput atau keriting. Itu tanda-tanda bahwa tanaman ini kekurangan kalsium. Kemudian beberapa daun juga sudah mulai keriting. Nah, itu ada tampak keriting. Kemudian beberapa daun juga sudah mengalami bintik kuning, bahkan beberapa ada yang sudah mengering. Nah, sebelumnya juga sudah saya terapkan ke sini adalah cangkang telur, langsung saya buat begitu saja. Nah, itu masih nampak jelas di sana, sudah seminggu tapi belum terurai. Kemudian sekarang kita aplikasikan yang sudah kita blender tadi. Yang pertama kita aplikasikan adalah yang tanpa gongseng tadi, yang pertama. Tidak perlu banyak-banyak, cukup sejumput aja setiap pohon atau pokok tanaman sayur tersebut. Kenapa? Karena cangkang telur ini kalau terlalu sering penggunaannya akan mendorong naiknya pH tanah, yaitu asam atau basa. Karena kalau terlalu tinggi pH tanah atau terlalu rendah juga itu tidak baik bagi tanaman. Karena tanaman tidak akan sanggup menyerap seluruh unsur hara yang dalam tanah tersebut apabila pH-nya terlalu tinggi. Oke, itu sobatku sekalian. Cukup sekali sebulan aja penggunaannya dan semoga bermanfaat apa yang sudah saya bagikan di sini.